akan menjelaskan mengenai tahapan pembongkaran pada pertambangan batu bara. Baik, poin selanjutnya adalah keadaan geoteknik. PT Adaro Indonesia merupakan perusahaan tambang batu bara yang menerapkan sistem tambang terbuka untuk penambangannya. Penambangan untuk tambang terbuka akan mengalami perubahan geometri lereng yang dapat menimbulkan ketidakstabilan lereng. PT Adaro melakukan analisis kestabilan lereng desain yang dimuat berdasarkan rancangan untuk bulan Juni 2012. Adapun litologinya adalah sandstone, mudstone, dan coal. Berdasarkan analisis kestabilan lereng keseluruhan pada low wall dalam kondisi kering dan high wall kondisi jenuh, wall FK lebih besar dari 1,3 sama dengan aman. Tetapi low wall dalam kondisi jenuh dengan FK kurang dari 1,3 tidak aman, sehingga perlu dilakukan perancangan ulang. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan, yaitu topografi, keberadaan air tanah, dan kepadatan vegetasi. Yang pertama, topografi. Keadaan topografi di PT Adaro adalah mendatar dengan ketinggian 30 meter di atas permukaan laut, sedangkan perbukitannya setinggi 300 meter yang dialiri sungai-sungai kecil. Pada daerah yang lebih rendah dipenuhi oleh sawah masyarakat dan perkebunan, sedangkan daerah perbukitannya dipenuhi oleh hutan. Yang kedua, keberadaan air tanah. Dalam pengelolaan dan pemanfaatannya, kondisi air tanah dalam yang telah mengalami infiltrasi pada umumnya memiliki kelarutan logam yang cenderung tinggi. Kendala yang dihadapi air tanah dari hasil pemboran geoteknik pada umumnya pada kualitas air pH, besi, dan mangan. Pada umumnya, air hujan yang turun jatuh ke tanah dan mengalami infiltrasi masuk ke dalam tanah yang mengandung FeO akan bereaksi dengan H2 dan CO2 dalam tanah dan membentuk FeHCO3, di mana semakin dalam air yang meresap ke dalam tanah, semakin tinggi juga kelarutan besi karbonat dalam air tersebut. Yang ketiga, kepadatan vegetasi. Untuk kepadatan vegetasi, sampai saat ini belum ada penelitian resmi yang dilakukan pada PT Adaro. Namun, biasanya aktivitas penambangan menyebabkan kerusakan pada vegetasi, yaitu terjadinya penurunan keanekaragaman jumlah jenis pada pohon dan semak. Dan juga aktivitas penambangan, waktu, dan reklamasi berpengaruh terhadap faktor-faktor lingkungan yang tentunya berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi. Oleh karena itu, reklamasi sangat diperlukan untuk pemulihan vegetasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi elemen yang perlu dibongkar dan gambaran urutan stratigrafi. Poin yang pertama yaitu elemen yang perlu dibongkar. Adapun elemen yang perlu dibongkar berdasarkan urutan stratigrafi adalah A. Formasi Dohor. Formasi Dohor ini terdiri dari batu pasir, batu lanau, dengan batu lempung. Selanjutnya bagian B yaitu formasi Warukin. Terdiri dari batu bara, batu lempung, pasir halus, batu lanau, dan juga konglomerat. Selanjutnya C. Formasi Berai yang terdiri dari mari, lempung lanau, batu gamping kristalin, serpi, dan beberapa interbedded seam batu bara. Formasi Tanjung yang terdiri dari serpi, batu pasir dengan beberapa sin batu bara tipis, pasir, dan juga konglomerat. Selanjutnya bagian D, basemin pratersier yang terdiri dari seroid, kuarsit, dan batuan beku. Lalu poin kedua yaitu gambaran urutan stratigrafi. Nah, kita dapat melihat gambaran sebagai contoh berikut ini. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembongkaran pada PT Adaro. Pada PT Adaro terdapat 3 metode pembongkaran. Yang pertama, direct digging. Pengupasan tanah, penutupan dapat dilakukan dengan penggalian soho atau backhoe. Penggalian langsung ini hanya untuk material tanah penutup yang bersifat sangat lunak sampai lunak seperti tanah lempung. Metode yang kedua, riving dan dozing. Pengupasan tanah penutup dilakukan dengan driver untuk menghancurkan tanah hingga tanah terbongkar dan dozer untuk mendorong tanah yang sudah hancur tadi. Cara deriving tidak dengan melakukan kegiatan blasting,
di mana pembongkaran overburden dilakukan dengan cara meledakkan batuan yang keras. Kegiatan railing merupakan kegiatan pemboran lubang ledak yang bertujuan membuat lubang-lubang di area yang akan diledakkan. Lalu, lubang-lubang tersebut diisi dengan bahan peledak untuk dilakukannya kegiatan peledakan atau blasting. Blasting sendiri bertujuan untuk membongkar batuan penutup atau overburden yang sifatnya keras dan tidak dapat dibongkar dengan alat mekanis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemilihan alat untuk pembongkaran. Yang pertama, alat pembongkaran material lunak. Alat berat yang digunakan dalam pembongkaran lunak pada PT Adaro yaitu eskavator dan juga bulldozer. Eskavator digunakan untuk material tanah penutup yang bersifat sangat lunak sampai lunak seperti tanah lengkung. Yang kedua, alat pembongkaran material keras. Alat yang digunakan dalam pembongkaran material keras pada PT Adaro yaitu rotary air blasting. Alasan digunakannya rotary air blasting untuk membuat lubang ledak pada batuan induk yang bersifat keras dan masif. Bahan peledak yang digunakan adalah ANFO, yaitu bahan peledak yang terdiri dari campuran amonium nitrat dan fuel oil. ANFO memiliki massa jenis sebesar 0,85 gram per cm kubik dengan kecepatan denotasi sebesar 2.500 sampai 4.500 meter per sekon. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis alat pembongkaran untuk ekskavator, bulldozer, dan ANFO. Yang pertama, ekskavator. Ekskavator memiliki kapasitas, yaitu kapasitas produksi ekskavator pada proyek perumahan Pertamina Cibubur adalah 167 meter kubik per jam, dengan jumlah volume pekerjaan galian tanah sebesar 21.070 meter kubik. Untuk kemampuan ekskavator antara lain adalah mampu melewati medan yang berlumpur dan mampu menggali sekaligus memindahkan material dalam jarak dekat. Untuk daya, ekskavator memiliki tenaga yang cukup untuk menggali dan mengangkat material, tetapi daya dorongnya lebih rendah daripada bulldozer. Yang kedua adalah bulldozer. Untuk kemampuannya, bulldozer merupakan alat berat yang sangat kuat untuk pekerjaan mendorong tanah, menggusur tanah atau dozer, membantu pekerjaan alat-alat muat, dan pembersihan lokasi atau land clearing. Untuk kapasitas bulldozer, Komatsu D65E12 merupakan crawler dozer yang memiliki kapasitas blade 3,5 sampai 5,6 meter kubik dan dapat digunakan untuk sektor konstruksi dan pertambangan. Unit ini memiliki mesin yang powerful, easy maintenance, durability yang tinggi, serta visibilitas yang baik. Dan yang ketiga yaitu ANFO. Memiliki kapasitas ledakan di mana ANFO juga bergantung pada sejumlah faktor, termasuk tingkat pengemasan, kepadatan, dan distribusi bahan dalam lokasi tertentu. Untuk daya dan kemampuan ledakannya dari ANFO ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah bahan yang digunakan, dan kondisi lingkungan, dan sebagainya. Selanjutnya, efisiensi dan produktivitas. Faktor-faktor seperti kecepatan pembongkaran, kapasitas, konsumsi bahan bakar, dan biaya operasional pada PT Adaro. Yang pertama itu kapasitas. Kapasitas alat bongkar muat seperti jeep crane dapat mempengaruhi kecepatan pembongkaran. Selain itu, penggunaan metode pengangkutan batu bara yang efisien seperti integrated chuck brake dan self-propelled coal brake juga dapat meningkatkan kapasitas pengangkutan. Yang kedua itu konsumsi bahan bakar. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi bahan bakar kapal antara lain kecepatan, pertumbuhan laut, dan kondisi pada lambung kapal. Yang ketiga itu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan kapal, serta efisiensi operasional. Yang keempat itu ada pembongkaran. Selain kapasitas alat bongkar muat, faktor-faktor lain dapat mempengaruhi kecepatan pembongkaran adalah efisiensi operasional, ketersediaan tenaga kerja, serta kondisi cuaca. Dan yang terakhir itu yaitu faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Faktor-faktor ESG semakin diperhatikan oleh investor dalam menganalisis risiko material dan peluang investasi PT Adaro yang telah mengimplementasikan berbagai program dan tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti program Adaro Rights of Indonesia untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Sebelum mengakhiri video ini, JJ dulu gak sih? Kio, cukruk, kukruk.